Kelewatan banget Kelewatan nih ya? bangkunya. Kelewatan. Aduh. Maaf ya. Halo teman-teman, boleh gak sih perkenalan nama, asal daerah, dan angkatan kalian? Oke, kenalin nama gue Akmal, gue dari Tangerang dan gue angkatan 2020. Urut aja langsung ya. Langsung. Oke. Kalian aku Aristo dari Jombang angkatan 2020. Oke, gue Tony, gue dari Jakarta, gue angkatan 2020. Oke, kalau gue Diwa, gue dari Jakarta juga, gue angkatan 2020. Sekarang ini kayak baru hypes-nya membahas tentang standar sosial dalam sebuah pergaulan. Nah, menurut kalian apa sih standar sosial dalam sebuah pergaulan? Standar sosial. Iya. Standar sosial. Menurut aku standar sosial itu yang harus hadir, yang kita pegang ya. Karena kenapa kita perlu milih untuk nantinya apa? Kan setiap orang itu punya kriteria masing-masing buat berteman nggak sih? Jadi kayak intinya nanti gimana, harus gimana. Karena kan kalau nggak cocok juga buat apa berteman gitu loh. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue itu jadi kayak dalam suatu standar sosial itu kayak ada pegangan kita untuk batasan kita ketika bergaul. Oke, batasan ya. Ada batasannya. Contohnya gimana kok misalnya? Contohnya batasannya? misalnya kita ada yang emang dari dulunya baik, terus ketika kita keluar ke masyarakat ada yang hal buruk, itu harus kita batasin. Kayak gitu. Oke. Tapi menurut gue sih, ya standar sosial balik lagi ke masing-masing orangnya gitu kan. Gak mungkin standar gue sama standar lu kalian semua tuh sama gitu kan. Beda-beda kan. Semua setiap orang berbeda-beda. Itu sih menurut gue. Iya sih, gue setuju juga sama kayak Diwa juga. Karena kan nggak bisa kita menyamaratakan standar sosial kita masing-masing. kan. Iya sih. Betul. Tapi kalau menurut gue sih standar sosial juga kan nggak ada batasannya juga kan. Tapi gimana kitanya nanti nyaman sama orang itu. Jadi nggak bisa kita samaratakan kayak gitu, paham nggak? Jadi kan kayak nih misal nih gue dari Jakarta, ketika gue bergaul sama Aristo ataupun Diwa yang notabene dari Jawa Tengah gitu loh, kan sangat-sangat berbeda gitu loh kan. Karena kan ya gue dari Jakarta dan lu kan dari Jawa juga kan. Jadi kan kayak standar sosial gue misal pas SMA ini, gue sering ngafe, gue sering nongkrong. Tapi ketika gue udah di Solo, standar sosial gue itu harus menyesuaikan kalian juga kan. Iya sih. Karena kan harus lebih iya, fleksibel benar-benar. juga Pasti kan. kan Harus berbeda sih, berbaur entah- juga kan. Entah Dan- itu gua yang emang asli Jawa, aku yang emang asli Jawa, entah itu juga Diwa yang masih dari SMP di Jawa terus SMA di Jakarta, kan pasti beda juga Beda. ya. Beda. Iya. Beda banget. Kalian tadi kan nyebutin dari berbagai daerah nih. Apa sih yang membedakan pergaulan kalian yang dulu sama yang sekarang di lingkungan kampus? Dulu sama sekarang. Dulu sama sekarang. Gue dulu ya. Oke, boleh. Dulu itu gue SMA. Biasanya gue ya notabene-nya bandel lah ya. Bandel? Karena bandel, motor-motoran ya bisa dibilang anak motor lah ya. Wah. Terus ya dulu tuh gue suka San Mori kan. Dulu Waduh, zaman-zamannya San San Mori, Mori cuy. gitu kan. Zaman-zamannya San Mori, zaman-zamannya naik ride segala macem. Hampir Setiap hari? setiap nongkrong sih gue pasti motor-motoran sama teman-teman gue, sama Waduh. geng-geng motor gue gitu kan. Cuman menurut gue sekarang sih kalau gue pribadi udah mulai capek, masanya pun juga sudah mulai lewat, Habis gitu. mulai habis kayak ya setiap hal tuh pasti ada masanya Ada kan. masanya, kan Betul, ada betul masanya. banget. Iya. Kalau gue karena yang latar belakangnya pesantren, jadinya ketika pas di pesantren itu kan kita kayak ngaji ya kan, sholat tepat waktu. Cuma ya pas di kuliahan itu ya berbeda karena berbeda. kita fleksibel kan. Fleksibel. Gila. Mengikuti arus. Cuma masih dalam arus. batasannya. Masih dalam gitu. batasannya. Masih tetap sholat. Wah. Oke, siap. Kayak gitu. Siap. Masih tetap ngaji. Alhamdulillah. Gitu. Cuma ya nongkrong juga Alhamdulillah. dirajinin kayak Oke. gitu. Nongkrong juga tetap gas kan. harus Gas. gas lah. Harus gas Itu terus. kan untuk meluas relasi. Oh ya, harus Jaringan balance juga. berarti ya. Iya harus balance. Oke. Kalau gue sih gimana ya? Kalau membedain tuh justru sangat-sangat beda sih. Ketika gue di Jakarta dulu sama teman-teman SMA gue, setiap balik sekolah nongkrong dulu. Biasalah, entah itu nongkrongnya di belakang sekolah, di tongkrongan sekolah, atau di McD, di kafe-kafe. Tapi ketika di sini kita harus bisa menyesuaikan dengan teman-teman kita di sini semua kan. Karena kan kita di sini juga kan ngerantau ya Mal ya. Iya. Dan kita juga kan Nyesuaiin juga. pendatang gitu kan. Kita juga kan harus berbaur dengan masyarakat sekitar dan teman-teman yang
asli dari Jawa Iya, juga kan. Jadi kan kita kan nggak melulu kayak membawa budaya kita dari Jakarta ke Iya. Jawa kan nggak mungkin bisa. budaya kita Iya. cocok sama budaya orang-orang sini kan. Betul bahasanya. banget kan. Siap, Kan siap. kita kan Belum juga kan tentu. ngerantau juga dan Oke. kita kan harus patuh dan tunduk dengan aturan yang ada di sini kan. Betul. Masa iya kan kita ngerantau terus ucuk-ucuk juga kayak buat onar lah, buat Iya apalah juga kan. sih. Ya, nggak Nggak. juga kan gitu kan nggak baik juga Nggak kan. baik juga. Dan ya pas gua kuliah juga kayak kebiasaan gua pas dulu cabut sekolah kan baru istirahat pertama gua lari ke McD, istirahat kedua waktunya sholat juga gua lari ke tongkrongan, terus pas pesantren kilat gua tidur, lari lagi ke McD, ke kafean. Masa kalau pas kuliah di sini gue terapin kayak gitu, teman-teman gue yang dari Jawa semua kaget dong Kaget, gak kayak iya. gitu kan. Kalau aku waktu perbedaan waktu masih di SMA sama di kuliah sebenarnya nggak signifikan sih. Tetap waktu SMA aku nongkrong juga sama teman-temanku. Ya kalau misalnya boleh boleh kasih tahu sih ya anak-anak yang emang dalam akademis itu dia effort gitu loh. Dia bagus dalam akademis karena kenapa? Ya kalau dulu jujur aja sih kalau dulu aku masih memegang prinsip bahwasanya ayolah belajar aja lah gimana caranya hindarin tongkrongan-tongkrongan yang nggak perlu karena juga untuk tujuan di masa depannya juga kan biar enak juga loh Udah nggak ini itu Iya. itu yang dulu SMA. Kalau waktu kuliah ya lebih fleksibel aja meskipun tetap aku bisa menjamin bahwasanya tetap masih ada rasa-rasa ambis bekas SMA juga sih meskipun pada akhirnya ya ketemu sama kalian ngobrol sama kalian ya tetap bisa enjoy aja sih ngikutin aja Iyalah. cari tahu juga Harus. kan juga beda. Gimana sih cara kalian jika seseorang itu kayak ingin masuk ke dalam pergaulan kalian tetapi tidak masuk ke kriteria yang kalian sebutin tadi? Gimana sih? Ya, pergaulan kalian, standar kalian. Kalau menurut gue sih sebenarnya kalau untuk standar sosial sendiri kan nggak ada batasannya gitu loh. Kita harus bisa berbaur dengan semuanya. Iya Kalau juga gue sih sih. orangnya kan fleksibel gitu. Ketika orang itu mau masuk dan kayak mau berbaur dengan kita ya gue tetap menerimanya. Tapi kalau untuk yang dijadikan teman dekat itu nggak bisa langsung gitu loh. Kita juga kan harus punya value juga kan. Apalagi kita kan ngerantau di sini. Ketika kita langsung terbuka kayak langsung deket sama semuanya dan kita nggak nyaring pergaulan itu kayak ini orang si A ini gimana, si B ini gimana kan kayak wah kita nanti ke depannya juga kayak diremehkan Iya gitu juga loh. sih kayak nggak teratur. Kalau aku pribadi ketika mau masuk dalam artian ingin dekat, ingin terikat dalam sebuah kondisi atau status pertemanan yang pasti. Kalau aku sering dengar dari tongkrongan orang itu red flag gitu loh. Kalau misalnya nggak Oh nggak iya, red sesuai flag. dengan bahasa zaman Itu- sekarang red iya, flag red ya, flag ya, itu sekarang bahasa ya. zaman jujur sekarang itu di ya. Jombang nggak ada gitu tapi Ah. setelah aku cari tahu apa arti dan maksudnya ternyata semacam ini sangat nggak pantas sama perlu dihindari. Tapi menurutku tetap ada sih. Kayak misalnya ketika ada orang yang masuk, ternyata anaknya bandel banget dan sebagainya ya tetap kalau aku pribadi ya tetap ya udahlah kita jaga jarak aja. Yang penting ngobrolan masuk, tapi pengaruh jangan sampai masuk gitu aja. Kalau kamu? Tim? Kalau aku sih ya, kalau dulu mungkin nggak akan kuterima. Nggak Apalagi tuh, kan ya tau lah anak motor pasti ngeliat motornya dong. Wus, standarisasi ya. Iya Dia kan? tinggi Tinggi banget nih. Gimana? Tinggi Standar banget, tinggi gila. banget. Kan Iya. kalau anak motor kan biasanya begitu Iya kan. juga sih. Iya, Tapi dulu, nggak bisa jalan sih, dulu. Cuman kalau sekarang sih, kalau yang memang tidak sesuai standar, menurutku tergantung orangnya juga sih seperti apa. Dan terkadang ada orang-orang yang memang tidak memenuhi standar, cuman menurutku tuh masih enak untuk diajak ngobrol gitu loh. Enak untuk diajak ngobrol, enak untuk diajak diskusi, dan ya kalau itu ya cukup sekedar teman aja gitu. perubahan standar ya. Iya, Semakin standar. kita tambah Standar. umur, semakin kita kenal pergaulan di dunia kuliah, mungkin akan lebih toleransi terhadap Iya, apa yang kita betul. pegang mutlak dulu. Tapi Gitu juga nggak sih? Betul. terkadang adalah orang-orang yang menurutku agak gimana gitu loh, kayak untuk kita berteman sama dia tuh menurutku kayak ya benar tadi kata Mas Aristo, red flag gitu Ya, kan. Red flag. Red flag, ada yang kadang di tongkrongan nyusahin, Oh, ada juga nyusahin. yang Ya siapa tuh? ya kadang-kadang aja ada. Kadang ada. Kadang ada yang suka flexing nggak jelas, Iya. pengen diakuin gitu kan Iya, keberadaannya betul, kan. betul. Banyak juga ya. Kalau menurutmu, Kalau aku sih sebenarnya ketika orang itu mau masuk ke circleku atau misalnya mau masuk pertemananku gitu ya. Sebenarnya gini sih, kalau aku tuh orangnya tuh suka mempelajari bagaimana sifat orang. Jadi misalnya nih ada orang baru yang mau masuk ke circle kita, itu nggak ujuk-ujuk kita terima. Nah, jadi kita pelajarin dulu nih orang sifatnya gimana, Oke. latar belakangnya gimana, Oke, ya kan, Mal. sebelum-sebelumnya dia kayak gimana gitu kan. Walaupun misalnya nanti kita temui ada sesuatu yang kita tidak suka, ya mungkin itu bisa kita toleransi kayak gitu kan. Cuma kalau misalnya emang ada yang suka,
ya kita tarik, kita ajak ngobrol, kita berteman, kayak gitu sih. Apa sih yang bakal kalian dapat ketika kalian tuh mengikuti standar atau prinsip kalian yang kalian sebutin tadi? Apa yang gue dapetin ketika gue mengikuti standar gue? Pertama, ya nama gue akan dikenal sama banyak orang. Kedua pun gue juga akan mendapatkan sebuah value di mana gue itu tidak mudah untuk dekat sama banyak orang. Karena terkadang yang gue lihat zaman sekarang ini, orang yang banyak dekat sama, gimana ya bahasa ya? Orang yang banyak dekat sama orang, ya itu terkadang membutuhkan membutuhkan support dari orang lain gitu. Jadi contohnya kayak misalkan gue dekat sama Akmal, dekat sama lu juga, jadinya Akmal mikir gue dekatnya sama Tony. Jadi dia nggak bisa terlalu dekat sama gua. Terus Tony bilang dia dekatnya sama Akmal, jadinya nggak bisa terlalu dekat sama gua. Kalau gua, Kalau gua sih karena gua orangnya fleksibel dan mudah berbaur ya, tapi ya bukan dibalik itu semua, bukan ya maksudnya gua nggak punya value gitu loh. Value itu kan penting ya. Kayak kita harus Pasti. memilah-milah temen dekat gitu kan. Yang mana temen deket, yang mana temen nongkrong juga, yang mana buat teman kuliah, yang mana teman ambis juga kan. Kan harus berbeda-beda gitu loh. Jadi kalau untuk pengakuan yang gue dapat nanti tuh, gue tuh terkenal di teman-teman atau di masyarakat juga gue orang yang berbaur gitu loh. Gue orang yang friendly. Tapi di balik itu semua, kita semua perlu yang namanya menyaring pertemanan. Oke. Gitu. Kalau aku sih gini, jadi emang dari dulu tuh aku sukanya bergaul sama orang. Mau siapapun itu ya. Mau dia yang dari kalangan yang masih seumuran ataupun adik kelas ataupun yang lebih tua gitu. Jadi ketika aku bertemu, itu aku punya value tersendiri. Jadi kayak aku tuh bisa bersosialisasi sama orang lain yang kita anggap misalnya aku belum kenal sama mereka gitu ya. Jadi kayak value aku tuh naik dengan sendirinya karena sifat sosial aku yang bisa ngomong ke orang yang walaupun kita belum kenal kayak gitu. Kalau aku sebenarnya kalau validasi itu perkara terakhir ya. Yang pertama ketika aku berusaha untuk tetap menyaring ataupun mempertahankan nilai-nilai yang aku pegang, itu sebenarnya menjamin kualitas hidup aku sebagai seorang individu. Karena ya dari dulu sampai sekarang aku ingin agar hidupku itu meskipun seru diimbangi, tapi juga diimbangi buat hal-hal yang memang harus ada di dalam diriku untuk tetap ada. Nilai-nilai pribadi lah itu. Ketika aku ketika aku nerapin itu udah pasti aku bahagia, itu pasti. Karena udah ngerasain sampai sekarang. Ketika aku bahagia, maka apapun yang aku lakukan, validasi orang ya sebatas ternyata Aristo bisa hidup dengan aturan dia sendiri. Ini ngambil satu nih ya. Wah, apa tuh? Waduh. Sebuah Ini voucher atau apa? nih voucher. Ambil satu ya. Gue harus dapat kulkas 2 pintu sih nih Mading. Katanya door prize-nya mobil, Cok. Oh, mobil. Wah. Gak bahaya tak? Ada bola-bolanya. Oh, ada bola-bolanya, salju ini. Salju ya. Sejak kapan di Indonesia ada salju itu? Nah, di depan kalian tuh ada kapas nih. Boleh nggak sih kita dibuka dulu? Boleh. Wah, boleh. Bentar, buka dulu. Apa? Anda mau buka ini apa tirai nomor 2? Ngapain juga Bang? Inilah kulkas 2 pintu. Ini mobil, ini mobil. Anjir. Coba kita buka ya. Asik juga pertanyaan ini. Wah. Ini Ini relate sekali. kalau aku dapatnya lebih suka healing ke mall atau ke alam? Alam sih. Widih, kayaknya anak senja banget nih. Anak gunung ini, anak gunung. Enak bro, alam itu mengajarkan kita Cia. Alam itu seru aja sih kayak sejuk. Kenapa? Mengajarkan kita untuk apa nih? Enggak serius, apalagi pantai. Aku hidup pantai Tenang kayak ya? gitu. Kalau Oke. pertanyaan kau? Berapa pengeluaran terbanyak selama main? Full banget nih. Coba kita Ini lihat banyak ya. pasti. Ini Ini pasti seberapa banyak. Ini pasti banyak. Pertanyaan pamungkas. Per hari Sebenarnya ya, ini per hari, Mal. Ya kalau per hari sih ya nggak banyak lah. Kalau Berapa? nongkrong, Kalau nongkrong ya? Kalau nongkrong per hari. Misalnya makan, nongkrong, terus jajan segala macem Iya. ya mungkin sehari bisa habis 100.000 lah. Wah, gila. Sehari 100.000. Luar juga biasa. orang ini. Luar biasa. Glory berarti orang ini ya.
Terus kalau terbanyak selama main. Mungkin pernah sekali main itu ya habis di range Tol gitu sama yang ya, lain-lain. 700, 800. 700 gitu-gitu sekali ya. main itu nongkrong. Sekali main. Wah, gila. Nongkrongnya bukan yang deket-deket bro kita. Wah. Oh, jauh, bro. Jangan keluar kota. Jangan keluar kota lah. Kalau Keluar. kau Diu, apa Diu? Aku dulu ya. Oh, iya Diu, dulu Diu. Aku dapatnya apa barang paling mahal yang kamu punya? Waduh. Jam nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tidak fashionable dia. Apa yang gue punya ya? Apa? Kacamata. Ini yang uang ortu apa uang sendiri nih? Wes, semuanya nggak apa-apa. Ya Enggak, udahlah. satu aja. Apapun. Kalau uang sendiri sepatu. Berapa tuh kira-kira tuh? Ya 15.000. Oh, 15.000. Wah, 15.000. Sudah apa? $10. 15.000 dolar. 15.000 rupiah. Pertanyaan gua, berapa kali nongkrong dalam seminggu? Wah, setiap hari sih kalau gua sih. Iya. Oke, nih yang terakhir nih, meskipun kalian memiliki suatu kriteria atau standar sendiri dalam sebuah pergaulan, nah mengapa sih kalian masih mau menerima sebuah perbedaan dalam pergaulan yang nggak sesuai atau tidak sesuai sama kriteria kalian? Kalau aku sih gini, jadi intinya ketika nggak sesuai, sebenarnya aku sih nggak apa-apa kalau nggak sesuai. Karena tujuan aku di perantauan ini pun mencari teman sebanyak-banyaknya gitu. Cuma baik lagi ketika kita di perkuliahan, kita nggak bisa ngerangkul semuanya juga kan, karena kan ya terlalu banyak orang-orangnya juga. Ada kita di perkuliahan itu pertemanan itu semakin kecil dan semakin menjudut lah gitu kan. Makanya kalau menurut aku sih sebenarnya ya berteman secukupnya, bergaul secukupnya, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Luar biasa. Kalau dari aku menyikapi perbedaan. Sebenarnya ketika kita ngomong perbedaan itu pasti ada. Maka dari itu ketika kita ketika aku pribadi menerapin sebuah prinsip, sebuah kriteria, sebuah standar, so pasti pada beberapa waktu aku harus ada toleransi untuk bagi setiap orang yang berbeda itu tadi. Karena juga semakin kesini, semakin aku sadari, semakin beda sama kehidupan SMA, kita bertemu dengan banyak orang dari banyak daerah, apapun itu dan lain sebagainya. Jadi menurut aku ya cukup kita pilah lebih lebih luas lagi, tapi tetap hati-hati dalam nantinya kita memilih apa yang patut kita pertahankan, apa yang patut kita toleransi, apa yang patut kita lepas, gitu aja sih. Kalau dari aku, silakan lo bergaul, lo silakan berteman, lo silakan cari-cari tongkrongan dan sebagainya, tapi intinya prinsip hidup lo jauh lebih penting daripada itu semua. Jadi tetap berpegang teguh pada prinsip. Kalau misalnya nggak cocok, kalau misalnya emang itu mengganggu dan mempertaruhkan masa depan lo, mending nggak usah. Kalau dari gua itu sih. Kalau dari gue sendiri ya, cara gue menyikapinya ya, justru kan pertemanan di Jakarta ketika gue SMA dan ketika gue masuk di dunia perkuliahan ini kan sangat-sangat berbeda ya. Jadi dulu temen gue dan gue juga suka flexing kan ketika pas SMA. Terus ketika gue masuk kuliah, apabila itu terusan gue lakukan itu kan nggak bagus juga ya. Dan Iya, semakin kesini kita juga butuh relasi untuk kedepannya. Apalagi kan nanti ketika kita lulus jadi dari sarjana hukum, nanti kedepannya kita membutuhkan relasi yang sangat-sangat kencang kan nantinya. Nah, kalau dari gue sih untuk menyikapinya, ketika dulu kan gue sukanya flexing, terus juga ketika gue masuk perkuliahan udah tahu berbagai macam daerah, kita dari mana aja gitu. Kalau dari gue sendiri sih, remaja atau anak muda yang keren gitu bukan anak muda yang suka menghabiskan harta ataupun yang sangat-sangat kaya raya, tapi remaja yang keren itu remaja yang bisa menghasilkan karya yang nantinya bisa berguna buat masyarakat dan negara. Kalau gue sih gimana cara menyikapi orang-orang yang berbeda tadi ya? Kalau gue sih pertama sebenarnya kita sebagai manusia kan pasti berbeda-beda kan ya Mas. Dan Tentu. kita gimana kitanya aja untuk bisa menolerir perbedaan tersebut. Dan ya untuk kayak berteman itu menurutku sebenarnya perbedaan itu nggak penting. Aku pun juga sekarang ini ya mau main sama siapa aja hayu, mau nongkrong sama siapa aja hayu. Dan cuman pada akhirnya adalah ketika lo semakin beranjak dewasa, lo akan sadar pentingnya teman-teman yang cuman sedikit gitu sih menurutku. Oke. Itu sih.